Saya berangkat sekarang Mas. Berarti ya? Enggak, ini belum nih. Ganti ini. Anda lah berangkat ubah kata. Masih ada ya? Di sini aja tak terus lagi. Tak baterai. Berarti nonton banyak banget. Tak baterai kan Mas? Tak baterai dilanjut juga. Oke. Habis ya? Enggak. Ya. Oke, tak lanjut. Iki taruh situ aja kan Mas. Ya enggak apa-apa situ, enggak apa-apa. Heeh. Candorin situ enggak apa-apa. Nggih. Oke, kita lanjut dari yang tadi karena baterainya habis. Sampai jam 1 paling tidak. Pacaran enggak apa-apa, bisa. Biasa tidur pagi. Bukan. Allah sudah berkehendak itu yakin. Yakin. Nah. Bagus pakai belangkon apa enggak? Ya saya tolak dulu, maaf ya yang ini ya, yang ngajak met-metan besok aja ya. Sekarang lagi fokus bersama-sama belajar jam 3 malam mencari salah dalam diri. Nah, judulnya mencari salah dalam diri. Jadi sambil dicari kan, goleki salah. Nek jenengan tak tekoki tadi jarang nangis. Itu pengakuan yang jujur. Tapi itu tandanya kurang lembut. Yang kemarin kan jenengan tak saklekin yurutuk sakit hati juga. Tapi membangun memang begitu. Karena kayak cambuk ini. Kalau di nggak jadi juga. Nggih. Nggih Kang Mas Ahmad Sayuti matur suwun. Nggih. Tadi kan udah coba, berarti dibuktikan. Minta maaf tadi. Minta maaf sama dari Allah sampai seluruh binatang. Kalau perlu minta maaf sama setan. Perlu juga. Kalau nyalain setan. Setan barangkali saya salah sama panjenengan semua, saya minta maaf ya. Maafin saya. Kadang-kadang setan nggak diapa-apain, ini gara-gara setan. Setannya nggak godain kita jelekin setan. Setan itu patuh dengan tugasnya. Setan juga itu atas izin Allah. Tapi nggak nyembah tetap Allah itu ingat itu. Nyembah itu tetap Gusti Allah. Tapi selain seluruh makhluknya Allah itu ada hubungan timbal balik. Sampai cari nanti tak ketemu. Contohnya gini, ini nuwun saya Pak Teguh tangguh cerita. Pak Teguh tak buat cerita ya. Maaf ya Pak Teguh. Namanya Pak Teguh. Beliau tinggalnya dulu di Nusa Kambangan karena bapaknya polisi di Nusa Kambangan. Kemudian dia usaha di sini rugi 15 juta.
Kenapa dia rugi 15 juta dan dia ndelalahnya ke bordir? Setelah ke bordir, ndelalah ngomongnya kenceng. Wah, rugi 15 juta aku. Kok ndelalah ngomong kenceng di bordir? Supaya saya mendengar. Allah menggerakkan dan menyeting supaya nama Pak Teguh itu rugi 15 juta. Nuwun saya Pak Teguh tangguh cerita. Kemudian sudah sholat dulu. Habis sholat nanti kita kupas. Pak, nuwun sewu. Jenengan rugi 15 juta. Pasti ada yang salah. Kemudian setelah itu saya tanya, hubungan sampean sama ibu bapak gimana? Baik, nggak ada masalah, saya cukupi. Sama orang mertua, saya cukupi juga. Sama anak istri, nggak ada masalah. Kalau punya utang, beres. Sampean rajin sedekah nggak? Saya berobatnya aja di masjid. Loh, kok berobat di masjid? Jadi dia punya keyakinan kalau ngasih sedekah ke masjid, keluarganya sehat. Kok dicari nggak belum ketemu ya? Jujur, ikhlas, wafes semua ketemu? Enggak juga. Dia teruji orangnya bagus, komitmen, tanggung jawab. Satu yang saya tanya bulannya, jangan-jangan jenengan habis nyakitin orang? Wah, ini Pak, saya habis nonjok pintunya adik saya jebol. Nah, iya kan? Pintu ditonjok jebol. Gimana hatinya adikmu? Kobol-kobol hatinya adikmu, menangis ronto-ronto. Nangisnya batinnya adikmu itu membuat usahamu akhirnya diganti rugi. Karena perbuatan baik pasti diganti baik. Perbuatan jelek diganti perbuatan jelek. Terus kelingan semua ingat tambah ketok di dalam batinnya. Iya Pak, malah kelihatan Pak, ada orang Cina DP 10 juta ke saya. Kemudian nggak jadi order, tak potong 10%. Itu udah belum apa-apa udah dipotong 10% buat DP. Katanya kalau udah order nggak jadi DP. Itu namanya kejam. Ya wajar kalau sampai dipotong Allah 15 juta. Sampai sama orang bukannya membantu orang. Saat dengan orang Cina itu sampai potong 10 juta, hatinya keronto-ronto. Lawang model nggak jadi loh. Dipotong 10%. Kejam amat nih orang. Nah, balikin. Semua yang ada masalah dalam diri sampai balikin semua. Terus ketok lagi, oke? Apa lagi? Iya Pak, saya kalau naik sepeda motor nggak mau diselip. Nah, kelihatan semua. Udah mulai terbuka hati sampean. Kalau naik motor itu nggak bisa diselip. Kalau diselip muarah. Terus sekarang pakai hati. Sampean masuk ke bordir itu tandanya sampean suruh pakai hati. Diselip ya malah alhamdulillah ada yang nyalip. Berarti dia pengen duluan, saya tak di pinggir, tak nikmati sambil nyanyi-nyanyi di pinggir jalan aja. Pakai hati, pasti indah. Habis itu langsung beli stiker ditulisin motornya, pakai hati. Sekarang takut nyelip orang. Sekarang jadi sopir ambulan di daerah Adiasa. Orangnya juru tulung, baik banget. Padahal dulu, badannya gede. Nggak takut orang. Tangguh cerita maaf ya Pak Teguh, tangguh motivasi. Nah itu satu-satu dicari dalam diri. Salahku apa? Diurut. Pernah salah karo sopo jajar. Pernah melukai hati sopo. Dicari. Nanti setelah misalnya orangnya sudah meninggal, kita doakan. Kalau orangnya nggak ketemu, minta sama Allah. Ya Allah, aku salah sama dia. Aku dulu punya salah sama tukang kembang. Jadi kan itu lambang berantem. Lambangnya berantem. Kucing lagi berantem. Belum sinkron. Tukar cakaran.
Di masa lalu pernah cakar-cakaran masalah. Misalnya saya kan enggak. Nek iso dunia ini milik kita bersama. Jadi mau awak ini usaha yo usaha bersama. Punya duit yo bersama. Di yang mana? Ayo bersama. Lambangnya kan kayak gitu. Mungkin pernah terlalu untung saya terlalu gede, terlalu besar sekali berapa kali lipat. Karena saya pernah untung berkali lipat-lipat itu akhirnya hilang juga. Pantesan orang ke saya itu berapa aja. Tak untungi gede, tak untungi gede. Kayak nggak ada masalah. Kok siap? Udah berpuluh-puluh juta, ditinggal pergi. Dia untung model ke saya yang ditinggal utang. Pantesan ada niat jelek untuk bohongin saya. Walaupun dikasih bunga gede, kasih gede dia nggak komplain. Jahat juga. Tapi jangan takut. Kalau kita dijahati, bayar. Nanti bayar yang jahat itu dikeluarkan oleh Allah, diganti bayar yang baru. Ikhlas kuncinya. Jadi kuncinya ikhlaskan. Ya Allah, semua ikhlas saya. Terus mana yang didik batin itu nggak cukup sehari. Kita mengolah batin nggak cukup setahun. Makanya anak wong sampai neng gunung bertapa bertahun-tahun. Coba bayang. Kalau kita ini bukan bertapa, sambil joget, sambil nyanyi, sambil di alam nyata. Belum berat. Tirakat kita belum berat. Jadi kalau sudah mulai tirakat berat, meleknya udah bagus. Tinggal sisi lain. Udu'ani astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku kabulkan. Tapi kok orang dikabul nih, masalahnya sing di itu dicari. Memang harus bisa mencari dirinya sendiri, salah dalam diri. Berarti malam ini judulnya mencari salah dalam diri. Wabeh. Nek wis ketemu njaluk sepuro padi terhadap binatang, seluruh binatang sedunia. Kalau aku salah dan keluarga, mohon maaf. Seluruh tumbuhan sedunia, kalau aku salah minta maaf. Dan dulu saya sebelum punya anak, istriku beli kapur yang bunuh, baru yang bunuh. Sampai itu pengen punya anak membunuh semut-semut dilingkari setiap semut. Nggak pernah saya kecil amat sampai kan gitu. Udah mulai sekarang jangan udah bunuh semut, jangan dikapur beres lagi, mati. Orang pengen menyawakan anak, kok membunuh nyawa-nyawa. Gimana mau dikasih nyawa, mau dikasih anak. Terus beli burung parkit 8. Namanya saya itu enggak sinungan burung. Beli 8 mau mati semua di bawah. Nyakit. Menyesal saya. Ya Allah, berikan nyawanya burung parkit yang 8 itu. Saya salah. Pernah membunuh burung parkit 8. Mati semua. Neng kene nyesek. Makanya aku gak mau ada ikatan dengan binatang. Lawang ikan mati aja saya yang sakit hati. Lomba ikan dipindah sini, saya nangis. Tak stop lombanya. Itu sebenarnya sejarah hidup. Waktu itu istirahat, saya stop lomba belut, jangan diterusin. Hatiku tersiksa. Akhirnya belutnya tak pindah ke danau. Wong ngerti kabeh sak RT. Tolong, ini buka nih. Arya apa kan? Udah dibuka ya? Biar saya aja. Bukan sini, bukan. Enggak tak kunci kok. Oh, enggak. Udah buka.
Arya. Jadi di RT saya dulu ada lomba belut. Dipindah ember sini, pindah ember sini, pindah ember sini, pindah ember sini. Satu RT jingkrak semua. Wah, Coba nyakitin belut. Bahagia semua. Belut jatuh di pasir berdarah-darah belutnya. Sampai dipatah. Yang loro saya. Yang sakit saya. Saya ke sana kemana. Waduh. Ngerasa nih belut disiksa. Akhirnya pas istirahat saya ngamuk. Jangan diterusin sama belut. Hatiku sakit. Akhirnya tak lepas danau. Ada sekitar 40 belut lebih di danau itu. Yang ngerti Pak Mas Gondrong, Pak Di Gondrong. Wong kene kok mbojak ngomong masalah ngono apa paham. Sing ngerti Pak Di Gondrong. Belut itu seakan-akan saya lepas itu. Berterima kasih sama saya. Nah, nanti jenengan ini wis mulai yang tadi permintaan maaf semua. Nah, jenengan pas ada duit, masuk aja. Pas jenengan ada duit, RT tadi. Makasih ya Mas. Saya Bapak bangga senang kayak gitu. Terus jenengan pas dia duit, kok ngelihat ikan lele yang ada di pasar, kok kasihan nama. Tapi dari hati, bukan sengaja nyari. Pas lihat, wah kok pengen beli 10.000 atau 15.000 sampai lepas di sungai. Saya sering melepas, dulu sering melepas. Lihat burung, orang jual burung, terus saya beli, saya lepas. Itu kisah nyata. Ada videonya juga, ada itu yang video lama. Malah di bung kok dilepas di danau, dilepas di sungai, mati mbuh ora, aku pengen lepas ra ngerti aku. Udah lihat lele neng pasar lele. Orang jualan lele kan embernya gede, embernya yang gede, kudunya. Jadi dia nggak periksa. Embernya cilik, kepanasan. Wah, sing panasan saya. Tak beli, tak lepas saya sama anak saya sama istri saya. Tak lepas dari jembatan. Bung. Tapi itu hati, bukan sengaja. Contoh gini ya. Orang yang menyenangkan di udara, melepas kebahagiaan di udara. Burung, terus kecoa, tawon. Ini kan tadinya ada tutupnya. Gara-gara tawonnya nggak bisa keluar, tak jebol. Tak biar bisa keluar. Yang di udara selamatkan. Sebangsa burung, tawon kalau tahu dikeluarkan, kupu-kupu dan yang lain selamatkan burung. Kedua, lepas yang ada di air. Yang lihat yang bangsanya kasihan tadi, lepas di sungai, lepas di kolam. Yang ketiga, yang ada di darat. Kucing, anak yatim, janda-janda, tukang parkir, Pak Ogah. Itu pasukan khusus itu. Pasukan orang-orang sedih. Loh iya. Coba rasakan sampean nggak akan bisa koyok tukang parkir yang ada di depan sama di depan buri. Nggak akan bisa kita. Nah itu pasukan orang-orang sedih, orang-orang susah. Kalau kita pas ada bahagia, 10% bagilah kepada mereka. Yang dari udara doain jenengan, yang dari laut air doain jenengan, yang dari darat doain jenengan. Apa enggak berdoa seluruh alam mendoakan kita semua? Gitu? Nah, itu dicari semakin lembut lagi. Iya ya, ternyata masih banyak rahasia Allah yang belum saya ketahui. Bener kan? Ternyata masih banyak rahasia Allah
yang belum kita ketahui. Kalau Kang Mas kan memang tadinya ngingu kewan, yura popo, enggak apa-apa. Tapi nanti bila sudah mulai, kok badannya pengen lepas, pengen enggak gitu, itu ya dilepas. Contohnya gini, ya Allah, saya sekarang masih ngingu kewan-kewan. Tapi suatu saat kalau kau ganti rezeki yang silih berganti, sampai aku enggak kurang apapun, akan saya lepas. Saya enggak mau ada ikatan dengan hatinya hewan. Saya sakit hati. Umil hilang yang putih itu. Sodinya juga minta ampun. Makanya umil. Saya bilang, nak, satu keluarga kita jangan ngingu hewan ya. Kalau udah nyakitin hati kita sakit. Suwedih. Nggak bisa tidur gara-gara gimana makannya dia nanti seperti apa. Hewan aja seperti itu. Gimana manusia? Ikut mikir manusia. Makanya aku udah wong sugih mlegedu. Ya Allah, saya pengen kaya raya ya Allah. Pengen ngasih orang sekampung. Ini enggak apa-apa, berdoa. Nggih, Mbak Oma Nurau, Mbak Unaura, Kang Mas Prianto, Sugeng matur suwun. Ya kan? Cari lagi yang belum kita ketahui, yang masih ada yang salah, yang mana? Sampai ikatan badan kita itu tidak ada ikatan nyakitin hewan, nyakitin tumbuhan sama kurang kurang tanah. Sebelum pulang dari kampung saya beli tanah, tak tutupin semua, tak kasih semua, nggak ada kurang tanah lagi tumbuhan tempat saya. Kita miara tumbuhan, terus nggak disirami. Ya mendingan nggak miara tumbuhan, dan nggak harus nyirami. Nek wis miara ya harus disirami, kasih makan. Miara binatang juga begitu gitu. Jangan ada ikatan nyakitin. Nah nek wis ngono, baru naik ke manusia. Oh gitu, kilas balik. Yang saya tahu aja masih banyak. Bosnya nggak ada, itu salah. Itu salah itu, yang kayak gitu. Terus di jalan itu pas ada duit pengen ngasih, kita nggak berhenti. Pengen ngasih 1.000, 2.000 kasih, 3.000 kasih, 4.000 kasih. Orang itu walaupun cuma dikasih 5.000, kalau kita sering ngasih, dia nggak gengsi atau dia nggak marah. Tapi yang 50.000 pernah dikasih, misalnya. Kayak Pak Inem itu kalau kesini 5.000, 2.000 kadang. 10.000, kadang 20.000, tergantung adanya duit. Dia nggak akan marah, masa dikasih marah gitu. Kalau pas ada duit, saya minimal 5.000. Kalau bisa naikkan pas ada rezeki yang jangan cuma 5.000. Karena anak yang yatim yang muter itu, yang ibu-ibu, tuh nggak usah doain pakai lisan bu, pakai hati aja. Dia udah dengar dari jauh. Istri saya udah mapak di sini, jadi nggak usah pakai lisan, hanya pakai hati. Dia yang nangis malah nangis. Iya, doa itu dari hati, bukan dari lisan aja. Kalau lisannya kencang, hatinya kosong, percuma. Kang Mas Jago Jawa, Kang Mas Mbak Lasmi Ningsih, Kang Mas Regan, Kang Mas Juliana, Mbak Juliana, Kang Mas Durrahman, Kang Mbak Supatmianti, Kang Mas Daryanto, Kang Mas Agung Diantoro, Kang Mas Rahayu, Kang Mas Hengki dan Mas Surwan. Nah, nanti jenengan tak suruh beli buku belum ya? Udah ya? Dicari. Maksudnya yang dicari tadi. Kang Mas Kepeting Imut, makasih. Kang Mas Kliwon, Mas Susanto, Mas Suroto, Mas Junanta, makasih. Cuari semua. Oh mungkin ini salah saya. Oh mungkin ini kurang saya. Mungkin ini. Masalahnya gini tuh. Kalau orang nyakitin orang baru satu, mungkin itu bisa nggak mental ke kita. Kalau kita ini udah didoain 40 orang, yang nggak kuat kita. Apalagi yang doakan lebih banyak, kita didoakan orang banyak. Itu bahaya. Makanya bahasanya barang siapa
berbuat jahat, melampaui batas kejahatannya, dia akan dihukum. Yang hukum dirinya dan alam. Neng blok D saya contoh tapi nggak tak sebut nama. Hebat ya. Tapi kalau melampaui batas, alamnya ngukum, dirinya ngukum dia, dirinya ngukum dirinya. Itu udah melampaui batas kejahatan. Makanya tadi saya bilang tadi, orang yang enggan dengan pengetahuan, nggak mau dituturi, nggak mau diajari ilmu hati, nggak mau diajari tentang Allah, kebenaran, nggak mau diajari tentang keadilan, nggak mau diajarin ke dalam dirinya, karena dia melihat siapa yang ngajari. Kemudian kata-katanya, akhirnya dia jadi orang bodoh. Mohon maaf bukan jenengan. Ini berlaku siapapun. Nah, orang yang bodoh itu hukumannya belas kasihan. Itu diingat-ingat. Nah, wis ngono. Wah, saya nggak boleh bodoh. Saya harus pintar. Saya harus banyak guru. Saya harus banyak belajar. Makanya kalau saya kan ngejar Mas. Ngejar terus. Wong pernah ketibale wong celimo sik 6, saya nganggur 10 bulan. Tapi saya banyak belajar. Mulai listrik. Saya RT tak kolektif listrik tak bayarno. Telepon tak bayarno. Terus aku belajar. Sekolah. Terus. Alhamdulillah sampai bahasanya mengerti. Saya bisa kenal orang banyak. Saya bisa melewati masa proses saya 10 bulan dinolkan nganggur itu, saya bisa melewati. Dari pendidikan, dari usaha, dari semuanya bisa melewati. Banyak belajar. Ini juga udah mulai, udah bagus. Ini salah satu tanda. Yakin yang seperti ini Gusti Allah itu senang. Jenengan dihargai. Nek disaklek nenek, jenengan lebih sadar lagi. Jenengan itu ada yang ngomong. Yang ngomong jiwa ragane jenengan. Ora ketok. Nah, itu sampai bisa komunikasi dengan batin. Kadang kita kan nggak sadar. Kita yang nggak kelihatan ini ada yang ngomong kita. Kalau kita berbuat baik, yang ngomong kita senang. Kalau kita berbuat baik, yang ngomong kita itu senang. Tapi kalau kita berbuat jahat, sebenarnya kita kecewa. Makanya bahasanya sampai ke Gusti Allah aja. Kata Ebit itu, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Jadi piye carane ben Gusti Allah iki senyum karo awake. Nah, seneng aku ngono kuwi. Nah, ngono kuwi lho ya, wis sabar. Seneng aku. Ikhlas, seneng aku. Seneng saya. Ya wis ngono terus. Disakiti, dikhianati, ndongakno apik. Oh, seneng. Dijahati wong masih ngamuk. Sitok wis apik. Liyane urung. Totalitas semuanya. Ya wis gak nesu, ya jujure, ya ikhlase, ya sabare, ya elinge, ya pasrahe. Kabeh teruji. Terus sampai bening. Sampai enggak kelingan dunia saya itu. Enggak kelingan dunia. Hampir gak kawin aku dulu. Suwangi seneng dengan Allah. Tapi itu enggak boleh. Saya punya gaji diminta orang saya kasih, punya motor saya diminta orang saya kasih, punya TV diminta saya kasih, semua diminta orang dikasih. Sampai saking senengnya namanya gila kebaikan. Itu nggak boleh. Saya sampai nulis, aku gila kebaikan, ning dinding. Sampai kayak gitu. Dulu, weweh, nggak ngenge. Jadi kayak lilin, nggak boleh. Weweh, yung ngenge 10% atau 3% atau 2%. Yang di orang lain kan itu. Iya. Jadi weweh, yung ngenge. Kalau dulu saya enggak. Weweh, enggak ngenge. Memberi enggak disimpan. Makanya dulu tersesat.
Karena hanya memberi, nggak ada yang disimpan. Dan nggak punya. Yang lain udah punya apa aja, kita nggak punya. Sampai nggak ambil, nggak ngawin juga. Karena udah saking tergilanya ke Allah. Tergilanya sampai melebihi dosis. Nggak boleh, nggak imbang. Nah, orang yang melupakan keduniaan, tata wanita itu, ya boleh tapi imbang. Tapi kalau masalah harta, selama nggak buat molimo, selama nggak buat molimo, nggak buat judi, nggak buat minum, nggak buat madon, nggak buat maling, nggak buat madat. Madat itu nggak kawin. Itu dikembalikan sama Allah. Tapi kalau buat limo, harta kita kesedot. Bukan dikembalikan tapi kesedot. Buat minum, buat madon, buat maling, minum, madon, maling, molimo ya. Nggak boleh minum, nggak boleh main judi, nggak boleh madon, nggak boleh maling, nggak boleh madat. Nggih, salam seduluran saking Kanigoro Blitar. Nggih, rahayu Kang Mas Arka 88. Rahayu saking Blitar. Mas Unak Jenggo. Wis besok. Oke, kita sekalian Bung Tek tuntas ke. Sekalian jam 2, jam 1 sebelum ini. Kita tuntaskan sekalian. Poinnya ketemu Kang Mas. Setiap pertemuan kan kita ini ngobrol setiap hari, hampir mirip kata-katanya, tapi beda selalu. Kata-kata kemarin dengan hari ini, dengan besoknya, dengan besok ini, hampir mirip tapi ada yang beda. Nggih Kang Mas Arka 88 matur suwun, rahayu. Bos Bakso matur suwun, Mas Prianto suwun. Karena ini adalah bahasa hati. Kalau bahasa pikiran terbatas. Tapi kalau bahasa hati nggak akan ada habisnya. Nek gak percaya sampean tuku buku. Aku tak ngomong sampean tulis. Berapa bulan, berapa tahun ngomong saya nggak akan habis. Karena saya banyak melakukan, tak ceritakno tulisan. Nggak akan habis. Itu yang dikatakan Al-Quran tersirat. Kalau tersurat 30 juz. 114 surat, 6.666 ayat itu tersurat. Lah kalau ini tersirat, yang dikatakan kitab kita nggak pakai kertas, nggak pakai tulisan, tersirat. Tapi ada. Makanya Kang Mas, menurut saya sedikit lupakan duit dulu. Jadi bahasan biar nggak ngejar gitu. Tapi diganti yang punya duit. Allah. Karena aku kemarin buktinya mumet sedikit lah. Oh ngene gitu. Saya kan jarang mikirin duit neng pikiran. Terus saya coba ngejar dari sono toh. Tak kejar TikTok biar dapat penghasilan. Masuk di pikiran kan duit. Oh, berarti saya dulu seperti saat ini yang saya waktu mikirin duit. Terus setelah saya ganti lagi Allah di sini, berbunga-bunga lagi saya. Nah gitu Kang Mas. Nek duit sampean pikir nih, jenengan salah. Mikir duit nek wis ditompo dibagi iyo. Tapi yang dipikirkan yang punya duit. Siapa yang Allah tujuannya, dunia yang melayani. Jadi awake sing mikirnya sing di duit, sing dipikirnya Gusti Allah. Awake mikirnya sing duwe surga, sing duwe neraka, sing di duit sing dipikirne. Raden Sumenep menjaga anggota 1 nggih matur suwun serancana. Nggih suwun. Kang Mas Raden Sumenep dari Madura makasih. Mas Duki makasih, Pak Kumis makasih. Gitu. Dirubah. Aku pernah mikirnya duit, pikiranku pusing. Kemudian aku tahu rumusnya. Neng pikiranku kudu Gusti Allah. Neng atiku Gusti Allah. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Sumenep, makasih. Setelah saya ganti pikiranku Allah, hatiku Allah. Jawabannya nggak sampai 24 jam. 10 jam besok jam 9 kejawab.
Kisah nyata. Kan tadinya saya mikir tanggal 20 Kang Mas. Wifi, perbankan, motor, rumah, karyawan, barang. Wah, gak kebayang tanggal 20. Kan ngono tuh. Mudah-mudahan tanggal 20 beres. Gini ngono duit. Ngejar TikTok dan sebagainya itu. Akhirnya wah pusing saya. Sampai beliau datang aja saya masih pusing. Gak semangat hidup saya. Oh, salah berpikir saya. Rubahlah cara berpikirmu, maka duniamu akan berubah. Yo wes tak ganti Gusti Allah neng pikiranku, tak ganti Allah neng hatiku. Lah kok 10 jam kemudian kejawab. Beres semua. Perbankan jawab, motor, wifi, listrik, karyawan, cik iso bantu wong. Kok ndelalah wong sebrang. Jaluk bantu rene. Kaya wis di-setting wae. Coba bayangno. Andai kata besok jam 10 dia minta tolong saya. Terus aku urung oleh tamperan. Ora iso bantu. Jadi Gusti Allah ki wis nyiapne. Ini basa ketok, bahasa yang ketok ya. Gus, kowe tak siapno duit. Engko nek kowe tak siapi, nggih Kang Mas Harto Baskoro, salam persaudaraan masing ngawi barat. Nggih. Kula donggalar Kang Mas. Tapi manggil tentang Tangerang. Tiga rasa. Allah itu udah nyiapke. Gus, kowe tak siapin duit. Engko sesuk arep enek wong njaluk tulung kowe. Kalau kelihatan. Engko nek njaluk tulung kowe tulungi yo. Cuman Gusti Allah ora ketok bahasane. Ya Allah mohon duit. Jawabnya lewat orang lain. Yo, engko tak jawab, engko tak kon transfer pelangganmu. Engko tak kongkon. Nek ketok ngono kuwi. Nah, setelah sesuk Allah nyiapin duit. Cring. Enak wong telepon. Kang Mas, bisa bantu saya enggak? Apaan tuh? Begini-begini. Oh ya, alhamdulillah. Tak bantu yo, creng. Allah seneng. Allah ridho. Tapi nek Allah udah siapkan, enek wong jaluk tulung. Bilangin ini. Aduh, mohon maaf, lagi enggak ada. Enggak ada bener. Gusti Allah kecewa. Loh. Kuwi duit wis tak siapin kanggo gawe. Aku ya iso langsung tak kene kono, tapi aku enggak mau begitu. Penginku lewat kamu. Perantara kamu lewate. Ngono. Apa yang terjadi? Saya berat, sorenya tambah lagi tamperan. Bingung kita sampai. Bisa nyata. Jadi nanti kalau sudah datang, yakin nih Kang Mas. Yakin nih, seperti kejadiannya Kang Mas kita Madura. Nek wis teko rezekimu enggak akan ketampung. Diyakini. Mudah-mudahan bersabda. Nek wis teko kabeh rezekine sampean enggak akan ketampung. Suwangke-angke. Kang Mas kita itu sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Reza Wadis. Sampai pertama kisahnya susahnya dia. Mobilnya ditarik nangis. Terus saya bilang, loh nek mobil sampean ditarik atas Allah yang mau, mosok sampean gak ikhlas. Kalau Allah yang mau, mosok gak ikhlas. Ikhlas kan udah mobil ditarik, loskan. Naik motor, nanti giliran sampean sugih, tuku meneh. Gak nyampe setahun 2 tahun beli yang Innova hitam punya Mas Aji. Loh, yang ngasih tahu yang masih naik motor. Ketika saya tahu udah naik Innova hitam, masih belum paham. Akhirnya duitnya ke rumah saya itu tinggal 20.000. Ngamuk-ngamuk. Gimana sih Allah itu? Aku udah berbakti sama ibu, udah sholat malam, udah sholat tahajud, udah puasa, udah deket. Duit sampai tinggal 20.000. Tapi bentak itu. Mas, sadar kalian. Jangan suudon sama Gusti Allah. Loh, masih ada. Kita masih ada suudon sama Allah. Baru kebuka. Berbaik sangka sama Allah. Husnudon sama Allah. Jangan suudon. Oh gitu ya? Kok kaget ya? Nanti kalau rezeki sampean udah datang, enggak ketampung. Titeni omongan saya.
Pas bulan poso ngeteni sepatu ning Bandung semalam sampai 3 kali, yang ketiganya nggak sanggup lagi. Nggak lama 3 tahun kemudian romai tingkat gede deng blok. Suwe mobilnya wakeh. Yang ngasih tahu mobilnya siji, omai biasa. Karena memang aku nggak ngejar harta. Yang aku kejar itu yang punya harta. Iya, pola iki. Nggak sampai bisa ngikutin pola saya. Kejarlah yang punya harta, jangan ngejar hartanya. Kejarlah yang punya uang, jangan ngejar uang. Kejarlah punya surga, jangan ngejar surga. Kejarlah yang punya neraka, kejarlah yang punya manusia. Jadi rumusnya wis ngerti jenengan. Wallah ning atine, Allah ning pikiran. Sampeyan mati lampu wae. Sambat Gusti Allah 2 menit nyala. Saya komputer sebulan nggak ketemu. Belum sambat Allah. Tadinya biasa aja. Setelah saya, ya Allah, ini apa yang masalah? Komputer saya sebulan semenjak ganti internet baru. Lah kok orang tak ganti tahun nih? Tahun ini tahun bordir 2010. Ganti tahun tok 2024 nyala internetnya. Allah. Lah aku itu kan ngasih tahu loh. Libatkan Allah dalam setiap persoalan. Komputerku sebulan orang sambat Allah. Ya Allah, gimana ini? Udah sebulan, sampai aku udah sambat admin internet. Ya Allah, gimana ini? Mohon petunjuk. Tak lihat tanggalan. Halo. Tanggalannya cek bordir. Sebulan. Nggak pakai internet. Baru ketemu di sana, yang di sini nggak ketemu itu. Loh, jadi barang kecil pun libatkan Allah. Saya baut hilang, sambat Allah. Ya Allah, di mana ada baut? Ting, ini tinggal nyopotin. Itu pokoknya jangan jauh dari Allah itu gitu. Ya, lebih lagi ya. Ini hampir penutupan. Ya nuwun sewu. Bismillah. Kang Mas Reza Wakis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirubah tadi pola-pola tadi. Dari mencari salah dalam diri, terus minta maaf seluruh alam, sama Gusti Allah dan alamnya. Kemudian yang barusan tadi, carilah yang punya Allah. Kita ini kan dari kemarin bukan nyari yang punya duit, tapi duit yang kita cari. Cari manusia, ketemu manusia aja. Bukan nyari yang punya manusia. Cari yang punya manusia sampai ketemu, cari yang punya duit sampai ketemu, cari yang punya segalanya sampai ketemu. Nek wis ketemu, sing dilayani hambanya Allah. Layani hamba Allah, kita akan dilayani Allah. Bantu hamba Allah, kita akan dibantu Allah. Tolong hamba Allah, kita akan ditolong Allah. Terus gitu. Makanya kita masih ada Kang Mas. Belum Allah full. Belum Allah full gitu. Ya, kita akui dulu. Saya masih salah. Kita masih salah. Allah belum full di sini, Allah belum full di sini. Makanya masih belum. Kemarin di Sikersa udah, oh ya saya salah. Jangan mendahului kehendak. Aku duluin kehendak, saya salah. Udah ketemu. Oh besoknya jangan mendahului kehendak. Oh aku salah sama dia, njaluk sepuro. Salah sama dia, njaluk sepuro, njaluk sepuro. Jangan pernah disumpahin orang. Kalau orang udah pernah disumpahin orang, harus degedegu minta maaf sampai terampuni yang nyumpahin kita itu. Jadi jangan pernah sampai disumpahin orang. Tapi kalau kita sudah tobat disumpahin, bahasa sampai berani nyium kakinya, netral. Kita udah minta maaf sama orang nyumpahin kita sampai 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali ibaratnya, sampai nyium kakinya, kok dia nggak maafin, nanti dia yang kebalik. Makanya ojo sampai nyumpahin orang. Tapi kalau kita pewarah, paling tidak itu memohonkan ampun dan menjadikan dia orang baik. Sampai coba yang pernah tanya dengan ya Allah, ampuni dia, jadikan dia orang baik, orang soleh ya Allah. Gusti Allah guyu. Wis saiki sering ndonga ning aku ya. Di preman saiki banyak berdoa sama saya. Di mana-mana berdoa.
Dan berdoa sama Allah itu tidak pas sholat, tok. Di luar sholat juga boleh, di mana aja boleh. Setiap saat, setiap waktu berdoa dimanapun boleh. Eling boleh. Terus nek sampean elingnya sudah meninggal, koncone jenengan apa? Set, kelingan sing meninggal. Langsung kirim Fatihah. Koncone jenengan siapa udah meninggal kelingan. Almarhum Mas Bambang sama Mas Kosin, Mas Triana, hati-hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kelihatan set, terlintas langsung doa itu. Jadi di dalam diri kita ini sangat peka, yang terhadap yang kelihatan peka, terhadap alam peka, terhadap tumbuhan, binatang, apalagi manusia. Hati kita nyambung, karena main hati. Yakinlah, ini semakin kesini kan semakin banyak wawasan, semakin banyak pengetahuan diakui. Ya nek Gusti Allah belum menjawab, ya masih ada jarak sama Allah. Sampai awalnya gak enak jarak sama Allah. Oh Allah udah ada di sini. Kayak bening nih. Kayak ini bening jernih. Ini bersih terus PR-nya. Bener kamu, tidak harus yang pintar agama. Nek awak belajar agama lambat. Awak langsung belajar Gusti Allah, ke agama lagi. Lambat. Belajar ngaji apa lambat? Saya langsung belajar ning tujuannya. Agama itu jalan. Agama itu jalan, Allah itu tujuannya. Ya, kendaraan jalan. Terus naik, namanya tarekat. Itu jalannya. Hakikat itu tujuan. Makrifat sampai tujuan. Jadi tujuannya ke Allah, makrifat sampai ke Allah. Tarekat mulai jalan, mulai tiap hari yasinan, mulai tiap hari kirim Fatihah sama yang meninggal sama yang belum. Sama cek nih gak percaya. Lingkungan kanan kiri kita yang setiap hari doain leluhur mustika, doain leluhur mustika, doain leluhur di Desa Pasir Nangka, doain leluhur kecamatan Tiga Rasa, Kabupaten Tangan, Provinsi Banten, leluhur Indonesia, doain para pahlawan. Setiap malam setiap hari, nggak semua orang. Kamu tanya nggak percaya? Nggak sedetail itu. Kita doain. Jangan berdoa para pahlawan 17 Agustus sama 10 November tok. Tiap hari tiap waktu. Nggih. Pamit madhep rumiyin Mas Agus Rahayu. Nggih. Kang Mas Arka 88 matur suwun. Ini dua di mana dulu PSHT. Kang Mas Haryono. Sedunia. Karena kajiannya sama. Kajian dalam batin. Tadi sore menanggapin anak-anak muda aja. Sebenarnya kita ya mut-gamut tapi jangan jadi orang yang sombong. Kalau bisa sembunyi dalam terang. Kita itu nggak usah kelihatan. Makanya kemarin Pak Sanen tak ngomong, nggak usah bawa teman banyak-banyak. Apapun kalau nggak nyambung nggak usah. Kalau memang diperintah Allah, disuruh Allah nggak apa-apa. Tapi nggak usah woro-woro. Karena kita bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai. Kita ini saudara. Gurunya yang ada di dalam diri masing-masing. Nah, gurunya Mas Kang Mas itu ya ada di dalam dirimu. Namanya guru sejati. Namanya Satrio Paningit. Ada di diri Kang Mas. Dikatakan Paningit karena nggak ketok. Tapi nek jenengan ketemu yang ada di dalam diri jenengan, iso ketok. Kalaupun nggak ketok, merasakan atau paham. Nek apa-apa nek sing ngasih tahu gitu. Itulah guru jenengan. Jadi kalau mau jahat itu ada yang kayak ngasih tahu. Kayak kemarin Pak Sanen mau kunduran kontainer. Ini kontainer, ini Pak Sanen duduk di sini. Maka dia ke sini ya, banyak pembuktian. Pak Sanen jogo satpam. Ini kontainernya agak mundur posisi ini. Sanen, yo bos. Dia langsung jalan sekitar 10 meter. 10 langkah meter. Kontainer ini mundur, prak motor semua pernah habis. Dia nengok ini, hah? Ya Allah saya udah pergi dari situ. Terus tanya bosnya, bos panggil saya? Enggak. Duh siapa panggil saya? Itulah sejatinya diri. Itulah
Satrio Paningit, itulah guru sejati. Itulah yang ngomong jiwa ragane awake. Nek wis mulai apik. Makanya dia disakiti satpam sing nggon gelap dikerjain. Yang pengen gelap-gelap. Tadinya takut. Udah, jak ngobrol lingkungan dua arah luhur. Akhirnya malah minta. Dan saya ditaruh di sana lagi ya. Yang orang lain nggak berani. Senter aja dibuat nyala, mati. Tapi Pak Sanin malah seneng yang tetap bahaya terus. Dengan dia nyambung alamnya, karena tahu orang ini orang baik. Sampai demit orang dulit, setan orang doyan. Wong kene apik, setan aja kasihan. Setan itu juga kasihan sama orang baik. Jangan, dia baik, kasihan. Kira-kira ngono orang baik dijahati. Setan udah gelem. Dia baik, jangan kasihan. Ibaratnya seperti itu. Jadi yang digodain yang jahat kan, bukan yang baik. Itu ibaratnya seperti itu. Ya, kita udah jam 1. Teman sahabat saudaraku, kita tutup jam 1 ini biar habis mandiri. Makasih ya. Ini lagi selaknya setiap saat waktu belajar ke dalam ini Kang Mas. Itu Allah menghargai kita. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ingat. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Nggak ada jeripaya kita nggak dihargai Allah, nggak ada. Ada semua. Sampean poso, engko enak waktu ini. Sampean zikir, engko enak wayahe. Sampean berbuat baik, engko enak umur. Jadi nggak ada tirakat kita yang nggak diganti Allah, nggak ada. Saya 11 tahun nggak dikasih pesangon, bayang. Kudune saya miskin. 11 tahun nggak dikasih pesangon. Ya nggak apa-apa. Nggak dikasih tahun 11 tahun. Udah nggak apa-apa. Bos-bos saya baik. Baik kok nggak ngasih pesangon. Terlalu lugu. 11 tahun loh. Nggak dikasih pesangon kok nggak apa-apa. Piye wong. Giliran punya usaha yang harusnya 11 tahun dikasih tadi. Hidupno, cres. Pak Dalan. Mas Agus, pesen berapa? 70 juta. Sekali pesen 70 juta. Waktu itu. Tapi untungnya udah nyandal rumah. Ya itu gantinya. Nah karena ingat-ingat, nggak ada tanaman sampean baik, nggak metik, nggak ada. Karena Allah rasare. Pokoknya nuwantur yang banyak, berbuat baik yang banyak. Hanya dengan perbuatan baik, masalah kita akan selesai. Ingat-ingat. Kalau bahasa Jawanya gini. Bahasa Jawanya saya gonggalingan. Gonggalingan ntar. Jadi hanya dengan berbuat baik nanti akan ya, ini menurut saya sisi lain dari Sastro Jendro Ayuning Panguratjiwo. Sastro Jendro Ayuning Panguratjiwo. Sisi lain ya, saya ngertiin sisi lain. Jadi sastro, kata-kata, sikap, perbuatan baik kita akan bisa merawat diri kita. Dari sial kita, dari susah kita, dari masalah kita akan terbuat dari perbuatan baik. Dengan berbuat baik, dengan perbuatan baik akan selesai. Ingat itu. Bahkan banyak untuk kebaikan di manapun dengan siapapun. Walaupun nggak kenal, malah lucu. Nggak kenal. Tuan Suri. Saya pernah itu di bensin apa di karcis. Mas, 5 yang belakang saya bayarin semua. Kan belakangnya ngejar. Makasih ya. Sama-sama. Jadi yang di belakang kita yang bayarin semua. Ini buat yang di belakang. Sak cukupnya duit. Yang dibayarin bingung. Udah yang bayarin yang depan kejar. Pas saya makan, tak super gede kan. Saya masih kalian. Pas saya udah mau naik mobil kan.
Ngujar saya, Pak, bayarin saya. Gusti Allah yang bayarin. Tapi dia terkenang. Ilmu kita ngajarin dia. Ada orang gak kenal bayarin. Nanti dia juga begitu. Akan bayarin orang. Saya pernah dibayarin orang yang gak kenal. Aku tak coba. Bayarin orang gak kenal juga. Hatinya ngono. Jadi belajarin orang tanpa kata-kata. Dengan perbuatan. Wes entek lah indah. Makan tak tuh. Nek diterusnya sebulan. Orang bahkan habis setahun tak boleh habis. Omongan kita. Karena ini dari hati. Hati dari Allah. Dari Allah lewat hati sampai jenengan. Bener dari Allah lewat hati sampai jenengan. Bener lewat Allah lewat lisan sampai jenengan. Benar masuk hati lewat lisan ke sampai Allah. Tapi nek pikir enake ngomong apa ya? Nek kok gini. Ngono. Kalau datangnya dari sini habis. Tapi kalau di sini enggak akan habis. Makanya nek benere dari Allah. Kalau salah dari saya pribadi. Karena dari Allah suruh ngomong begini, saya metunya A. Allah suruh B, saya A, itu salah. Allah suruh B, saya B benar. Gitu. Makanya kalau ada benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Gitu. Ya teman sahabat saudaraku dimanapun kalian berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KJR Kanjeng Ratu, salam rahayu nggih. Lain kali kita sambung Kanjeng Ratu. Ini dibatasi jam 1 nggih, mohon maaf. Moga Kanjeng Ratu sehat selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Tamu kita udah ngantuk. Dua di mana-mana dulur luar biasa. Nggih Kanjeng Ratu nuwun sewu nggih. Terus dulur-dulur yang lain juga sama, mohon maaf. Pak Kumis, Pak Solikin, makasih. Nggih, kapan-kapan ngobrol Pak Solikin. Belajar noto urip nggih matur suwun ke Mas Yusuf, Mas Riyadi, nggih rahayu nggih semuanya. Nggih teman sahabat, karena kita tadi udah sepakat dengan tamu kita jam 1, kita cukupkan, nanti lain kali kita sambung. Apabila ada salah kami mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui atau menasehati, tapi sekedar berbagi atau sharing. Kalau ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Gusti yang ngasih, matur suwun Gusti sing paring ampun, lemah teles Gusti sing bales, lemah garing Gusti sing paring, lemah abang Gusti sing gadang, lemah ireng Gusti sing seneng, lemah mawur Gusti sing paring makmur, lemah bengkah Gusti sing paring berkah, lemah sengketa Gusti sing nata, lemah lembut Gusti Allah sing disebut. Salam rahayu, nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asasanti Joyo Wijayanti. Kinebusno saking Rubedo kalis selamat saking Sambikolo. Cinaketno margining kautaman. Rahayu. Pak Kumis. Assalamualaikum. Cuun. Semuanya ya, karena jam 1. Sekali lagi, besok kita lanjut. Terima kasih rahayu semuanya. Mohon maaf ya, nanti kita lanjut. Semoga sehat selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat. Allah ridho, seluruh alam mendukung. Makmur sejahtera, kaya segalanya. Dilindungi Allah di seluruh alam. Rahayu semuanya. Cuwake.